Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aswar Utomo, kelas IPS B, NIM 208200052. Di sini saya akan mengambil tema atau judul pendekatan dan model pembelajaran, yang dimana di situ untuk menyenangkan, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilahnya, pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Roy Callen mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau pendidik dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, jadi interaksi secara langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Kemudian menurut Sanjaya, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian, yang menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Kemudian pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Ini merujuk kepada tema saya tadi, pembelajaran yang menyenangkan, mengaktifkan siswa. Jadi di mana di situ yang aktif adalah siswa. Jadi guru atau pendidik itu gunanya untuk atau menjadi salah satu jalan untuk mengaktifkan siswa tersebut. Contoh semisal seperti ini. Ketika ada suatu pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian di situ kita selipkan contoh bagi pendidik, kita selipkan sedikit, yaitu tentang game. Game di sini, yang dimaksud game di sini, dalam artian game di sini adalah materi yang sudah disampaikan tadi, terus kemudian dibuat game. Contoh semisal ketika materi yang sudah disampaikan tadi kemudian dibuat salah satu pertanyaan-pertanyaan yang menyerempet jawabannya ke materi tadi. Contoh semisal gini, tadi sudah dijelaskan bahasa Arabnya 1 itu wahidun, bahasa Arabnya 2 isnaini, bahasa Arabnya 3 salah satu, bahasa Arabnya 4 arbaatun, bahasa Arabnya 5 khamsatun. Untuk menarik atau mengaktifkan siswa atau santri, kita di sini bicara santri. Ketika siswa tadi kan sudah dijelaskan wahidun, isnaini, salah satu, arbaatun dan khamsatun, yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita tarik lagi menjadi sebuah soal. Contoh semisal seperti ini. Ketika ada misal tadi seperti ini, siapa yang bisa menjawab pulang dulu. Itu kan bisa mengaktifkan atau membangkitkan semangat si siswa ataupun si santri ini. Siapa yang bisa pulang dulu lah. Pertanyaannya tadi apa? Ya yang sudah dijelaskan tadi, dari 1, 2, 3, 4, 5 dijadikan menjadi bahasa Arab atau sebaliknya. Contoh misal bahasa Arabnya 1, nanti siswa atau santri nanti mungkin akan angkat tangan, saya wahidun, bisa pulang. Itu kalau menurut pendapat saya. Contoh semisal seperti itu. Pengembangan atau lanjut ke pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Pengembangan pengalaman pembelajaran pada hakikatnya didesain untuk membelajarkan mahasiswa. Dengan demikian, maka dalam mendesain pembelajaran siswa harus ditempatkan sebagai faktor utama. Siswa itu sebagai target atau sasaran utama dalam kegiatan belajar mengajar aktivitas siswa ini. Dengan kata lain, dalam
proses mendesain pembelajaran sebaiknya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Lah, ini sebagai subjek belajar. Oleh sebab itu, setiap siswa harus memiliki pengalaman belajar secara optimal. Lah, mungkin siswa ataupun siswi nanti punya pengalaman berbeda-beda. Walaupun nanti penyampaiannya si guru atau si pendidik ini sama. Nah, tapi hasil yang diterima si santri ataupun si siswa atau siswi ini nanti akan berbeda. Dengan kata lain, pembelajaran tentukan atau berorientasi pada aktivitas siswa atau BWS. Kemudian yang pertama, landasan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini dilandasi oleh filsafat pendidikan progresivisme. Bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan mengungkapkan bahwa filsafat progresif bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Karenanya, cara terbaik mempersiapkan para siswa untuk masa depan yang tidak diketahui adalah membekali mereka dengan strategi-strategi pemecahan masalah yang mungkin mereka mengatasi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan dan untuk menemukan kebenaran yang relevan pada saat ini. Nah, kalau menurut Sadullah itu dalam pendidikan progresisme ini tadi adalah ketika dimana siswa ataupun siswi nanti bisa dibekali bagaimana strategi-strategi atau cara-cara metode bagaimana di kemudian hari atau hasil dari pembelajaran ketika belajar mungkin nanti bisa di cara bahasa Jawa dicak atau dipraktekkan di masyarakat nanti. Mungkin seperti itu. Kemudian muatan-muatan atau pandangan filsafat progresivisme pendidikan didasarkan pada 6 asumsi. Ada 6 asumsi di mana pendapat filsafat progresivisme. Yang pertama, muatan kurikulum harus diperoleh dari minat atau interest siswa, bukan dari disiplin-disiplin akademik. Dari kurikulum atau pembelajaran yang ada nanti adalah di mana siswa itu minat siswa itu di mana. Yang kedua, pembelajaran dikatakan efektif jika pertimbangan iset, minat serta kebutuhan siswa secara menyeluruh dengan dominan kognitif, afektif dan psikomotor. Ini dalam pandangan filsafat progresisme tadi itu sebagian kecil tadi. Mungkin itu dari saya. Jadi kalau menurut saya pendekatan atau pembelajaran yang efektif yang bisa mengaktifkan siswa ataupun biasanya kalau saya kan di pondok pesantren itu mendapat pengalaman itu santri. Ya, santri itu ya seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan di depan. Kalau semisal tadi sudah diberikan materi, nah bisa sebisa mungkin itu diobjekkan, dikaji lagi atau diperluas lagi dengan sebuah pertanyaan. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, nanti akan timbul masalah kecil yang nanti akan kita sampaikan, kita berikan pertanyaan itu kepada siswa ataupun siswi atau santri tadi. Contoh semisal tadi wahidun isnaini salah satu arbaatun khamsatun tadi. Itu salah satu contoh kecil semisal untuk membangkitkan atau menyemangati mereka dalam pembelajaran. Itu mungkin dari saya itu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.